Bang Deddy Sregar nggak usah lebih menurut saya, karena di politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Banyak sekali pendukung dan relawannya 03 Ganjar Mahfud ya, yang selama ini selalu berdalih membela kebenaran, seolah-olah 02 bukan pada posisi yang benar. Salah satunya yang saya lihat adalah Deddy Sregar. Saya kira banyak orang yang tahu siapa Deddy Sregar. Dia membela Ganjar Pranowo, pendukungnya Ganjar Pranowo mati-matian. Di akun media sosialnya, diantaranya Twitter yang saya lihat, dia juga berdalih tentang kebenaran. Walaupun kalah, dia merasa kalah terhormat karena sudah berada di arah yang benar. Ini salah satu cuitannya ya, saya bacakan. Ini kalau tidak salah kemarin dia mencuit begini. Gak tahu ya, meskipun orang memaki-maki gua karena katanya kalah, tapi gua bangga banget karena sudah berjalan di arah yang benar. Membela demokrasi dengan suara yang lemah ini. Meski sedih membayangkan nasib negeri ini ke depan, karena kemiskinan akan terus dilambungkan untuk menggait suara terbesar. Ini salah satu contoh saja dari pendukung-pendukung di level atas lah. Saya anggap ini level atas lah. Walaupun bukan menjadi tim TPN resmi mungkin, relawan, tapi termasuk yang menonjol di barisan relawannya Ganjar Mahfud. Deddy Sregar mengklaim dirinya berjalan di arah yang benar di dalam membela Ganjar Mahfud. Membela mengklaim sebagai orang yang benar di arah yang benar dalam menegakkan demokrasi. Bang Deddy Sregar nggak usah lebih menurut saya, karena di politik lah. Apapun namanya, politik adalah perebutan kekuasaan. Perebutan kalau pilpres ya, presiden di negara ini. Dan faktanya adalah Ganjar Mahfud kalah secara telak sangat parah di pilpres 14 Februari kemarin. Dan faktanya Prabowo memenangkan perebutan kekuasaan ini melalui pesta demokrasi dengan sangat gemilang. Dipilih oleh hampir 60%, mengalahkan Prabowo, mengalahkan Ganjar dan mengalahkan Anies Baswedan. Tidak usah mengklaim pembelaan politiknya terhadap Ganjar dengan jargon, dengan alasan kebenaran. Politik saja. Perebutan kekuasaan. Kalau begitu caranya, mengklaim dengan dalih kebenaran. Lalu apa bedanya Anda dengan orang-orang FPI? Apa bedanya Anda dengan orang-orang HTI? Yang dengan dalih kebenaran agama, alasan kebenaran agama, untuk membela orang yang didukungnya secara politik. Mereka memang Anda memang tidak mengatasnamakan agama. Anda tidak mengatasnamakan Al-Quran dan lain sebagainya di dalam membela Ganjar Mahfud. Tetapi bahwa Anda mengklaim atas nama kebenaran, menurut saya 11-12, tidak ada bedanya. Yang berdalih atas nama agama, politik identitas, juga mengklaim, mendalihkan, berada di arah yang benar sesuai dengan alasan agama. Dan Anda menurut saya sama saja. Hanya kebenarannya bukan, sampulnya bukan agama, tapi sampul kebenaran menurut versi Anda. Sekali lagi, tidak ada bedanya. Kalau Anda mengklaim
di dalam membela kepentingan politiknya dengan alasan kebenaran, itu sama saja dengan kelompok mereka, kelompok radikal yang mengklaim kebenaran atas nama agama untuk mendukung calon presidennya. Tidak ada bedanya. Konsekuensi dan resiko ketika Anda mengklaim bahwa Anda beralasan, berargumentasi kebenaran, itu sama saja menganggap lawan politik Anda adalah lawan politik yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang tidak benar. Yang tidak benar baik menurut kebenaran secara umum maupun menurut agama kalau ditinjau dari sisi orang yang mengklaim kebenaran agama. Sama saja menganggap lawan politik Anda salah. Lawan politik Anda melawan kebenaran, tidak sesuai dengan kebenaran. Ini berbahaya. Itu sama dengan politik identitas menurut saya. Ketika kemudian lawan politik Anda juga menggunakan melawannya dengan sikap yang sama atas dasar kebenaran, maka yang terjadi adalah masing-masing berteriak benar untuk membela calon presidennya. Masing-masing berteriak takbir dengan alasan kebenaran untuk membela orang yang didukung, untuk membela calon presidennya, dan memukul lawan politiknya dengan alasan dan dalih kebenaran pula. Yang satu berteriak kebenaran, berteriak takbir, yang lain lawan politiknya juga berteriak yang sama. Masing-masing berargumentasi dengan dalih kebenaran, dengan dalih agama. Masing-masing berteriak jihad, masing-masing berteriak takbir, apa bedanya? Sama. Sudahlah, hentikan argumentasi semacam ini. Akui saja kalah ya kalah. Pilpres ini adalah ajang perebutan tampuk kekuasaan. Ini adalah pertempuran politik. Tidak perlu meminjam agama, tidak perlu meminjam kebenaran, tidak perlu meminjam jubah kebenaran, jubah agama untuk mendukung calon presiden Anda. Karena kalau kalah yang seperti ini dampaknya, kalah menganggap bahwa Anda di barisan kebenaran dikalahkan oleh barisan yang tidak benar menurut Anda, karena Anda mengklaim berada di jalur kebenaran. Dan itu berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena ketika Anda menggunakan dalih itu, ketika kalah merasa tidak kalah. Tidak mau mengakui kekalahan karena merasa di garis yang benar. Dan tidak mau mengakui keunggulan lawan politik Anda. Ini tidak bisa dibiarkan dan itu berdampak buruk, bisa berakibat pada dendam politik berkepanjangan. Mudah-mudahan bangsa ini tidak chaos, tidak terbelah dengan argumentasi kebenaran sepihak. Sekali lagi itu kebenaran sepihak menurut Anda, bukan kebenaran secara universal. Lain halnya kalau Anda berteriak begitu, Anda bukan pendukungnya Ganjar Pranowo, kita maklumi. Kalau Anda orang yang objektif tidak memihak salah satu calon presiden. Sementara orang tahu semua bahwa Anda ada di pihaknya Ganjar Pranowo. Bagaimana mungkin Anda berteriak kebenaran? Kebenaran Anda adalah kebenaran parsial, kebenaran versi Anda untuk mendukung membela calon presiden. Anda berteriak sering mengkritik kelompok radikal, mengkritik orang-orang yang menggunakan politik identitas, yang menggunakan agama untuk membela diri, membela kepentingan politiknya. Tapi di sisi lain Anda ikut mengcopy paste-nya, walaupun dengan bahasa dan jubah yang berbeda. Tapi sejatinya, substansinya sama. Dan itu memalukan, disandang dipakai oleh orang sekelas Anda, Mas Denny Siregar. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya politik saja. Pakai argumentasi politik. Pakai argumentasi yang masuk ke akal, logis mengapa Anda mendukung Ganjar Pranowo, tidak mendukung yang lain. Tapi jangan kemudian mengklaim diri sebagai pihak yang paling benar dan lawan politik Anda adalah pihak yang salah. Jangan Anda mengklaim diri sebagai orang yang paling beragama dengan argumentasi agama untuk mendukung calon presiden Anda.
Yang bersamaan dengan itu Anda mengklaim menjudge lawan politik Anda sebagai kafir, sebagai yang tidak benar, sebagai yang halal darahnya, kan mirip-mirip itu. Karena terlanjur mengklaim bahwa saya berada di pihak yang benar, berarti lawan politik saya di pihak yang salah. Kan begitu pengertian mafhum mukhalafah. Marilah kita berpolitik yang dewasa. Pesta demokrasi telah kita lalui. Persaingan politik, persaingan calon presiden telah kita lalui dan rakyat telah memilih, menjatuhkan pilihan. 60% menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Subianto. Apapun alasannya, Anda menjas beliau penculik sekalipun, Anda menjas beliau penjahat misalkan, tetapi faktanya 60% rakyat Indonesia memilih beliau. Mau apa? Ini pesta demokrasi. Kalau Anda terus-terusan menghujat Prabowo, menghujat Pak Jokowi, Anda namanya tidak siap di dalam pesta demokrasi ini. Yang Anda musuhi, yang Anda lawan, bukan Pak Prabowo hari ini, bukan Pak Jokowi hari ini, tapi 60%. 75 juta pemilih Pak Prabowo yang Anda anggap tidak benar, karena Anda mengklaim benar. Hati-hati Mas Deddy Sregar dan juga kawan-kawannya sebarisan. Kalau Anda terus-terusan menganggap menggunakan argumentasi kebenaran, Anda akan berhadapan dengan orang yang tidak rela Anda tuduh sebagai tidak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.